Oke guys, malam ini mumpung ini ada kompresor bahan konten, saya akan uji. Kalau misalkan Anda mengelas atau apapun jenisnya mau isi freon, kemudian buntu di jalur pipa kondensor yang berakhir di pipa belakang filter ini. Jadi titiknya ini, buntunya ini mulai keluar kompresor sampai kondensor dan sampai belakang filter. Misalkan ngelas buntu, apa yang terjadi kalau saya tanpa menggunakan sebuah kapiler? Jadi ini saya jabarin, malahan ini saya jabarin. Sudah pasti kalau buntu di pipa kondensor, pipa pres yang sampai titiknya di belakang filter. Jadi di sini nih, sampai buntu di titik ini, ya, di titik ini apa yang terjadi? Masalahnya seperti ini. Kalau buntunya di titik ini, tentu vakum tidak mau. Kalau di vakum, justru vakum ini nyedot, ketarik kapiler sehingga masuk ke pipa balik, sehingga masuk ke kompresor. Sudah ada videonya. Tetapi ini tidak. Kalau buntu ini, kemudian titiknya di sini dan diisi freon, seperti apa ciri-cirinya? Misalkan mampet kan berbeda, sudah pasti evap ini tidak bunyi nih karena buntu di kondensor. Kemudian evap tidak bunyi. Kemudian apakah kalau saya cabut atau jarum manifold ini tetap tidak mau turun, kemudian saya cabut ini posisi hidup, apakah keluar di pipa pengisian atau tidak? Karena mampet ini, yang namanya mampet ini, evap tidak bunyi, kemudian dicabut kompresornya, pengisian ini akan nyedot. Kalau ini mampet di kapiler, oke? Apakah ini sama atau tidak? Anda saksikan. Jadi ini saya potong tetap, saya akan jabarin satu persatu, hanya pipa kondensor, dan saya akan tutup pipanya, saya akan isi freon. Anda saksikan ini. Jadi kalau Anda mengalami seperti ini, kemudian dicabut seperti apa, di pipa pengisian seperti apa, keluar atau tidak, ini ciri-cirinya sudah pasti rapet ini, sampai titik akhir filter ini. Anda saksikan. Oke guys, saya akan tutup di akhir filter ini dan saya akan isi freon. Kalau rapet ini nggak di sini, nggak titiknya di las-lasan sini, nggak di sini, nggak di sini, ini sama saja ya. Tapi saya akan tes, saya akan tutup di filter ini sebelum filter. Apa yang terjadi kalau diisi freon? Kenapa saya jabarin satu persatu dari awal, kemudian rapet kondensor ini supaya paham. Jadi kulkas ini ternyata bikin puyeng juga ini. Ini misalkan buntu di las-lasan pas belakang filter ini. Titiknya silahkan saja, intinya di kondensor mau di mana ya.
intinya di pipa press yang berakhir di belakang filter. Saya akan tes isi freon ini seperti apa ini. Saya akan colokin. Ini harus dilas juga, pipa baliknya harus dilas. Jadi ini sudah pasti ini tidak ke evap karena ini berhenti buntu di kondensor ini. Jadi tidak mungkin lari ke evap ini, tidak bunyi di evap. Oke, sudah saya tutup. Ini kalau buntu di titik pipa press, bisa di las-lasan depan kompresor, bisa karena sumbat. Ini apa yang terjadi, saya akan hidupin ini. Saya akan hidupin. Saya akan colokin. Oke guys, jadi kalau berdasarkan ini saya tutup di filter belakangnya, kondensor akhirnya. Satu, kalau rapet di kondensor ini tidak mau vakum, karena ini belum nyampe ke kapiler. Ini sudah buntu, titiknya di sini ataupun di sono ataupun di sana ataupun di sini. Intinya tidak mau vakum ini kalau rapet di kondensor ini, bukan bocor. Kalau rapet di kondensor itu tidak mau vakum ciri-cirinya. Satu, berarti ini sudah ketemu. Ini saya uji sebelah, saya tutup isap, ini tentu tidak mau vakum di jarum meteran. Misalkan ini diisi saja, apa yang terjadi Anda saksikan ini. Saya akan isi. Oke. Saya akan isi tetap. Apa sebenarnya yang terjadi? Bocor lama nggak pakai. Tetap mau naik. Oke. Tetap saja mau naik jarum meteran. Pipa press ini anget. Ya. Anget ini. Pipa kondensor ini anget. Anget ini, ya. Saya akan tutup. Ini berhenti, jadi ini tidak mau turun. Baru diisi sedikit, nutup di kondensor, sudah penuh di kondensor, ini akan berhenti nih jarum. Jadi tidak sampai 1 misalkan PSI atau 3 dulu ini. Ini begitu isi, nggak lama langsung saja ini tinggi nih. Jadi ciri-cirinya kalau buntu, saya akan tes. Memang ini anget ini. Dan langsung dingin lagi nih. Pada saat dibuka freonnya, ini anget, kemudian langsung dingin lagi, apalagi ditutup. Ini sudah pasti di evap, ini tidak ada suara karena ini tidak sampai di kapiler. Satu, ini ciri-cirinya tidak mau vakum karena buntu di pipa kondensor. Jadi ini tidak mau vakum ini. Ya. Ini saya tutup di sini. Kalau buntunya di sini pun ini tidak mau vakum karena ini tidak mau dorong, ini rapat di sini, tidak mau keluar ke sini kemudian
lari ke sini, tidak mau vakum juga. Kemudian ini kompresor hidup. Kondensor ini jelas tidak anget setelah ditutup freonnya ini. Jadi mentok di sini dan tidak ada isap. Saya akan cabut. Ciri-ciri ini jelas berbeda dengan mampet. Kalau mampet ini evap ini tidak bunyi, di vakum ini mau, kemudian dicabut colokan. Kalau mampet ini nyedot ini. Apakah ini nyedot atau tidak, saya akan cabut. Jadi ciri-ciri mampet ini di kapiler ini, kondensor ini bolong. Ciri-cirinya kalau mampet kapiler mau divakum, kemudian mampetnya di kapiler lagi diisi. Ciri-cirinya ampernya turun, mesinnya lirih, jarumnya turun kalau mampet di kapiler. Kemudian dicopot, pengisian ini nyedot kalau mampetnya di kapiler. Artinya ini titiknya ini berbeda. Ini kalau mampet di kondensor, saya akan tes apakah ini keluar atau nyedot ini. Ya. Oke, saya akan tekan ini. Ini yang namanya keluar, bukan nyedot ini. Kalau buntu di kondensor ini sangat berbeda ini. Jadi ini Anda tahu, saya sengaja pritilin untuk konten Anda. Kalau yang namanya buntu las-lasan di pipa pres ini justru diisi freon ini mau, kemudian berhenti, kemudian di vakum tidak mau, kemudian setelah dicabut, setelah isi freon ini bunyi. Bukan nyedot. Kalau mampet ini malah ngehisap. Jadi seperti itu. Ini luar biasa untuk Anda ini. Saya lupa pakai mic lagi nih. Sudah ngomong melulu lupa pakai mic. Ini luar biasa. Oke, jadi ciri-cirinya seperti itu. Anda tahu ini harusnya nih, kalau sumbat di pipa kondensor di titik manapun sampai di belakang filter. Oke guys.